Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman main channel. Kali ini nih gue masih ada di Ben Hill nih. Tadi gue lagi pengen cari makan nih, kebetulan perut gue lapar. Nah, ada satu makanan yang unik teman main channel. Jarang ada, namanya pentol bosku. Dia kayak cilok, cuman bumbunya beda. Banyak pokoknya ada bumbunya. Ada yang pedas, ada apa lagi? Kacang, segala macam, barbecue juga ada. Di Gojek juga ada, sama di Grab teman main channel. Kalau mau tahu ntar terus aja. Ini gue pengen nanya-nanya dulu nih. Ini sama yang punyanya nih. Yang punyanya masih muda, ganteng, cuman udah berkeluarga. Jangan dilirik ya teman main channel ya. Jadi teman main channel, gue masih banyak pertanyaan nih buat tentang pentol bosku ini sih. Unik sih gitu teman main channel. Lo boleh cobain dah. Yang kalau lo main ke Ben Hill, cari jembatan Kalimati. Di situ banyak dinner orang-orang Gang Buaya Jakarta. Kalau di Ben Hill pasti di mana? Kalau bukan di jembatan Kalimati. Itu udah banyak dari ujung ke ujung, makanan apa aja ada. Jadi teman main channel, gua ada beberapa pertanyaan deh. Karena ini makanan bener enak teman main channel. Lo kudu cobain dah. Cabangnya juga nggak di sini doang sih, cuman ada lagi beberapa gitu. Cuman kan ntar kalau mau lebih tahu lagi, lebih jelasnya lagi, kita langsung tanya aja nih sama orangnya nih. Assalamualaikum Bang Eri. Waalaikumsalam. Nama panjang siapa Bang Eri kalau boleh tahu nih? Nama panjang Eri Pirizik. Eri Pirizik gitu. Panggil aja Eri. Bang Eri, kira-kira nih usia kan masih muda nih Bang Eri. Iya, Ya kan? Masih muda, masih gagah teman main channel ya kan? Sama kayak gue gagah kayak gini ya kan? Cuman gue belum berani yang namanya buat usaha teman main channel gitu. Karena apa? Belum ada modal. Gitu. Kalau orang yang udah berani udah buka usaha pasti kan dia punya modal. Gitu aja. Ini ada beberapa pertanyaan nih Bang Eri nih. Ya. Dari teman main channel nih. Ya kan, mumpung lagi santai kan gini kan, mumpung ada. Nih saudara yang jaga saudara di sini. Iya. Berarti Ini saudara. oh, berarti Bang Eri yang jagain saudara, produksi semuanya dari Bang Eri semua ya. Iya. Manggil abang dah nih, biar enak deh ya Panggil kita ya. Eri aja enggak apa-apa. Ah, ya kagak. Jadi Iya, tuan udah. Bang Eri kayaknya. Bang Eri kan usia masih muda nih Bang. Usaha kelihatan sendiri, Iya. ya kan? Ini Alhamdulillah. usaha sendiri, apa punya orang kira-kira? Alhamdulillah sih ini aneh punya sendiri. Oh, punya sendiri, Iya. produk sendiri semuanya. Produk sendiri. Ini kalau masalah rasa nih Bang Eri, Iya. itu punya pikiran sendiri, apa yang dikasih sama orang? Coba dong rasa ini gitu. Gimana nih? Kalau rasa aneh juga sebetulnya suka jajan nih. Heeh. Suka jajan. Jadi jajanan dengan rasa-rasa yang pedas-pedas terus gurih manis gitu tuh aneh suka tuh, dan aneh yakin banyak orang juga suka. Nah, Benar. jadi dari situ kita mikirin ini pedas manis digabungin sama rasa pentol yang ada dagingnya yang lembut gitu. Kita variasin lagi. Iya. Orang kan taunya kan cilok ya. Cilok. Itu kan pakainya apa sih? Bumbu ini kacang. Kacang, bumbu Nah, kacang kita udah juga biasa. hadirin di sini. Oh, ada juga bumbu Ada. kacang. Berarti nggak cuma barbecue sama pedes Oh, doang iya ya. dong. Jadi paduan rasanya ada juga teman main channel Ya, gitu ada. aja. Jadi lebih luas lah. Orang-orang yang taunya cilok, taunya somai, pakainya kacang, ngeliat ini pentol. Tapi kok ragu mau nyobain yang bumbu-bumbu pedas manis segala Yang macam, lain, ya, itu ya. bisa cobain dari kacang. Iya. Gitu. Ini emang Bang Eri dulunya suka makan cilok ya. Ada kepikiran buat kayak buka usaha sendiri kayak gini. Cuman dibedain rasanya gitu ya. Cuman unik sih teman main channel bener. Gue salut sini sama Bang Eri ini. Udah punya ide ke depannya gitu ya kan. Makanan boleh hampir sama nih kayak cuman bumbu lo boleh dah. Ayo diadu dah, bener, dijamin. 2 jempol teman main channel gitu bener. Gini sih, kita waktu apa mulain tuh buat suka banget sama cilok atau pentol sih dulu suka banget enggak, tapi pernah nyobain. Terus ini kenapa bisa jadi tukang jajanan begini? Awalnya waktu ya pandemi aja. Oh, yang pas 2019 lagi tuh. 2020 ya, 2020. Oh, Jadi 2019 tuh aneh di bidang lain enggak di berarti sebelum buka usaha kayak gini sempat kerja juga katanya. kerja terus usaha tapi di bidang lain, bukan Di di bidang. kuliner, bukan jajanan. Bukan wirausaha lah istilahnya gitu ya. Nah, bukan jajanan, bukan makanan ya, Oh, di bidang lain. Terus di pandemi kemarin kena efek yang lumayan berasa. Akhirnya ya dari keadaan kayak gitu kita mikir kan gimana nih keadaan makin gak jelas ya. iya. Job
stop gitu aja, terus ya WFH semuanya. semua WFH, tabungan kemakan, terus akhirnya dari situ ya mikir kan, muter otak mana ya dapat Biar bertahan harian. hidup ya. Buat bertahan. Belum mikirin ngembangin Belum ya. 2020 September gimana bisa bertahan, kondisinya kayak begini, dapat uang harian tapi ya apa namanya istilah ini sustain gitu. Usahanya nggak cuma sehari 2 hari banyak, tapi seminggu kemudian atau sebulan kemudian sepi. Apaan Ya namanya usaha kan, dagang pasti sepi, pasti rame teman main channel. soalnya gini kalau kita ini anak muda kebanyakan ide ya, kita kebanyakan punya produk baru yang orang-orang tuh belum tahu banyak. Nah kalau kita di saat kemarin 2020 main kayak begitu, maksudnya nawarin sesuatu yang baru nih, Benar. itu mungkin bisa langsung bikin orang penasaran apaan sih, cobain. Nah dari cobain itu belum tentu sustain, karena ya akan kalah sama produk-produk yang udah lama orang kenal. Kan orang udah lama kenal. Udah lama. Ya apalagi yang digotong yang begini tuh, yang kecil-kecil kan, yang pakai bumbu kacang. Dulu jajanan SD tuh teman main channel kalau kayak gitu. Nah ngomongin abang-abang cilok yang gotong itu, jadi kita gini di 2020 tuh masih ada lah job ya. Ya nih open sedikit dulu, mainnya di cetakan. Oh di percetakan. Di spesialis undangan ya. Oh Jadi undangan. kalau orang bilang ini, gue kalau mau gaya-gayaan bilangnya aku freelance. Oh iya benar. Padahal tukang cetak. Padahal tukang cetak. Kalau buat nama bagusnya freelance. Gitu. Ditanya sama mertua apaan gini? Freelance. Freelance. Kan ada Inggrisnya tuh keren. Padahal mah tukang cetak iya. Itu bukan agar lukisan dicetak teman main channel. Gambar ondel-ondel dong. Iya. Ada lagi agar gambar masjid, robot segala macam. Nah, jadi itu ada job waktu itu di percetakan ngerjain undangan kalau nggak salah. Undangan tahu tuh orang Banyak. Lumayan banyak orang nekat juga mau PSBB. Orang bikin 500 undangan. Itu gua anggap rezeki terakhir kali ya. Rezeki terakhir di situ. Ya Allah, gede nih ya kan. Terus gue tahu gue udah nyium ke depan itu pasti nggak lama. Pasti habis bener. Langsung undangan kerjain di percetakan, ani nunggu. Lagi nunggu itu ngelihat abang-abang. Nih Jakarta udah mencekam loh waktu itu. Benar. Mencekam. Yang pas PSBB, yang pas baru kan. Belum ditetapkan PSBB. Cuman disuruh lo ngedekem doang di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Gitu. Hashtag di rumah di aja. rumah aja. Hashtag masih di rumah aja. Itu masih gentar-gentir ya teman main channel. Parah men. Benar. Di situ gue lihat tuh abang-abang jualannya ini gerobak ya. Bukan gerobak sih, meja sih. Jadi meja di pinggir ruko gitu. Jadi ada kantor, ada percetakan. Nah itu orang tuh yang lain kayak toko apa sih namanya, ruko-ruko tuh yang itu tuh kosong tuh, laundry kosong apa, udah pada tutup semua. Terus kayak makanan pecel lele apa pecel ayam yang pinggir jalan kosong nih. Cuman nih orang masih mondar mandir gitu, orang beli di situ. Dia ngelayanin, nggak duduk ngelayanin. Ada 2 pedagangnya, satu cilok, bukan pentol, cilok. Satu lagi batagor. Itu waduh, kayak orang jajan biasa aja gitu, emang udah maskeran. Udah pada masker. Wah, enak kali ya punya usaha sendiri, tapi makanannya itu makanan ringan, jangan makanan berat. Kenapa makanan ringan? Pertama modalnya ringan juga. Iya, benar. Ya kan. Terus di masa-masa kayak sekarang kita nggak tahu nih arahnya gitu, minat orang tuh kemana ke depannya kita nggak tahu ya kita nggak tahu. Cuman kalau untuk sekedar nyoba-nyoba, kayaknya sih paling minim resiko ya kita mulain di jajanan makanan ringan gitu. Ya contoh kayak gini aja dah, ringan sebenarnya ya kan. Pentolnya ringan, cuman kan disukain banyak orang nih teman main channel. Dari tadi mondar mandir nih, Gojek, Grab mondar mandir nih, Bang.
pentol, bang pentol. Gue pikir di sini ada pentolannya, ya kan? Nggak tahu emang jajanannya pentol, ya kan? Lo cobain teman main channel, bener. Ada di jembatan Kalimati, lo tanya ya di Ben Hill jembatan Kalimati pentol Bosque, ya kan? Bener. Tuh, mudah-mudahan aja nih Mbak Imbong ngeliat nih kan, mau cobain nih pentol Bosque, ya kan? Baimong ya. Iya. Kirain jambeli gini, kirain punya Baimong. Nggak taunya Oh banyak yang bilang gitu. Nggak taunya punya Eriwong. Eriwong. Eriwong nggak tahu aja teman main channel. Lu kata aja nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa loh, ya. Mana ada usaha, di situ pasti akan ada jalan. Kebanyakan orang kan taunya gitu, ya kan? Iya benar. Iya kan? Iya Mana benar. ada usaha bener nggak sih? Iya benar. Mana usaha lo pasti ada jalan nih. Iya. Makanya lo usaha dulu. Ntar dulu ya. Ternyata aku jalanin nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Di mana ada kemauan, ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ada jalan. Ternyata Nggak. di mana ada kemauan, di situ ada kemageran juga. Iya benar. Mager men, belum ada jalannya belum ada. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ntar dulu, di mana ada kemauan. Itu godaan itu mager. Iya, di situ ada kemageran ternyata. Wah. Kalau kita udah mager sekali aja, udah. Dan parahnya kalau lu nggak sadarin itu, dia nggak akan hilang. Karena lu nggak punya cara ngilanginnya. Makanya kalau lu udah muncul kemauan, lu harus antisipasi diri lu dari kemageran. Benar. Jadi kalau magernya udah hilang, nah baru tuh jalan nih kelihatan. Iya. Baru jalan kelihatan. Jadi Bang Eri, berarti ini usaha belum lama ya? Belum Ibaratnya lama, 10 baru bulan. 10 bulan, hampir setahun dah istilahnya kan. Iya. Bang Eri ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang Eri, Iya. ya kan? Kalau udah berapa lama untuk ngambil keputusan buat buka usaha sendiri nih kira-kira? Kalau usaha sendiri dimulainya sih 2018. 2018 Oktober. Berarti belum masa pandemi dong. Berarti udah punya pikiran ke depan. Ya kan? Oh, belum pandemi, belum. Belum pandemi itu 2018. Belum men. Masuk Februari 2019 baru di situ goncang Indonesia. Iya. Masuk Indonesia 2020 dong. 2020? 2020 Corona. Oh, corona. Iya. Di Wuhan 2019, makanya namanya dia COVID-19. Oh iya benar. Nah, itu 2018. Nah. Gue keluar resign dari kerjaan, nggak tahu resign, nggak tahu dipecat ya, nggak jelas gue. Oh, ngambang kayak orang apa namanya gantung diri teman maintenance, nggak terima di akhirat, nggak terima di bumi. Gitu. Jadi Tangan. benar. Terus itu gimana tuh? Itu kalau ngambang kayak gitu kerjaan Udah jadi tuh gue dulu kerja orang apaan sih? Pengen nih karir kan? Iya. Karir. Wah, kalau yang karir pengennya duit sih. Ah iya. Orang kerja. Makanya gue mau ini nih arah Iya. situ tadi. Karir tuh sama tanggung jawab naik banget. Tanggung jawab, karir sama Karir, sih istilahnya jabatan lebih naik tinggi, banget. tanggung jawabnya juga Tanggung lebih jawab tinggi. naik banget, iya. Gitu. Yang nggak banget gaji doang. Iya, yang nggak banget pakai gaji doang. Ya udah. Gaji paling naik berapa ya udah. Iya, ya udah deh. Kayaknya sih emang nggak bisa karena tanggung jawab kan makin besar nih. Iya. Anak makin gede. Apalagi udah berkeluarga kan. Iya. Terus keluar juga mau apa? Belum tahu. Itu pas di 2018 gitu kan, pas resign ngambang kayak gitu tuh. Iya. Belum ada kerjaan sama sekali loh. Belum. Nggak tahu gue mau ngapain. Masih kesono kesini gitu, masih bingung. Cuman gini kita kan gini, kita mesti tahu dulu sebelum kita mau ngerjain sesuatu. Dulu ya ada temen yang bisa nih bilang mentor lah, atau guru atau apalah, temen sharing gitu. Lu ngasih nasihat gue gini, lu ninggalin sesuatu untuk lu lebih dekat pada roh lu, insya Allah hidup lu akan lebih baik. Nah, dalam hal ini ya lo tahu ya, orang kalau kerja kadang sholat awal waktu aja susah. Nah, Paling nyuri waktu. iya nggak tahu deh, dulu tuh gue emang lagi fase belajar yang pengen banget tuh awal waktu ajan refleks berangkat. Nah ini kan kita ajan di Juhur doang baru bisa masuk masjid ibaratnya. Iya. Nah di asar kita lagi sibuk lagi sama Kerjaan kita. Benar. iya, maghrib di jalan, bisa capean. Nah itu hal kayak gitu jadi pertimbangan gue sih sebenarnya, di samping nominal ya. Iya. Samping nominal gue pengen yang punya kebebasan aja gitu. Lu dikasih sehat, lu dikasih waktu,
ya tapi kalah sama urusan dunia lo. Nah itu yang jadi pertimbangan awal gue dulu. Iya. Yang akhirnya Allah bantu, gue jalanin freelance gue itu cetakan, jalan di sampai 2019. Oh, punya sendiri. Iya. Itu percetakan kayak gue cuman punya brand, gue punya brand. Yang brand itu sebagai printing ya. Tapi gue punya mesin itu join sama orang. Oh, sama orang. Iya, Berarti hasilnya bagi dua apa gimana? Enggak, gue kayak semacam dapat special price lah, dapat harga khusus dari pemilik mesin A, pemilik mesin B, mesin C. Tuh job-job yang gue masukin itu gue dapat harga khusus. Kayak marketingnya dah gitu ya, nyari jobnya. Table-nya. Iya benar. Marketing yang nggak masuk ke niat perusahaan ini. Itu berapa lama tuh? Itu dari 2018 sampai pandemi kemarin. Jadi gua sekarang masih kalau misalkan 1, ada yang 2, pukul 2 pukul masih ya. Cuma tetap masih fokus buat usaha sendiri yang kayak gini ya. Pas udah ada pentol, ya kan? Mesin lah, pentol. Kan kita harus milih di. Kita nggak bisa ngejalanin sesuatu dua job bersamaan kayak gitu. Kita bukan robotnya di chess, main channel gitu ya kan. Robotnya di chess, nah gitu. Kalau lagi main ML, lo buka YouTube ngelek nggak? Ngelek. Nah itu dia. Iya benar, kalau bersamaan. Cuman kalau wifi-nya kencang 100 Mbps mah kagak. Terus kalau handphone lo kentang juga ya? Kentang dong berarti. Handphone gue dulu emang sih kentang kalau buat main mobile. Ya kayak gitu lah. French fries teman-teman channel biar bahasa Inggrisnya keren. Berarti dari 2018 itu resign, mutusin buat ngambil kayak percetakan sendiri, ngambil job-job sendiri kesini sini, ujung-ujungnya ketemu juga celahnya buat buka usaha. Iya. Kayak pentol kayak gini, ya kan? Ini pentol sebenarnya dapat nama tuh dari otak apa dari pemikiran keluarga? Pikiran keluarga. Sama bini kan berdua. Gini kalau mengenai nama sih gue waktu itu nggak terlalu ini. Yang jelas gini gue sambung sama tukang jajan yang gue lihat tadi. Gue inget nasihat temen gue bilang lo kalau mulai usaha lo pakai 3 cara nih. ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh iya, ATM benar. ATM ya. Itu modal usaha tuh teman-teman. Jadi pas gue lihat, gue kan ada ketertarikan ngelihat dia nggak berhenti ngelayanin orang di saat makanan lain kosong nih nggak berhenti. Pengen dong, rasa pengen dong. Pengen nih gue punya kayak gitu. Nah caranya gimana? Ya itu gue inget omongan teman gue yang udah lama banget sebenarnya. ATM, gue amatin, apaan sih produknya? Nih kan? Terus gue udah fase amatin, gue pelajarin, ya kan? Gue tiru, sama-sama jajanan ringan, ya kan? Sama-sama gerobakan, sama-sama di pinggir jalan. Tiru dong. Iya dong. Kemudian yang ketiga modifikasi. Nah ini yang paling penting. Modifikasi itu bukan cuma kita kita tiru terus kita ganti nama doang, kita ganti segala di banyak hal. Cuman meniru doang gitu, istilahnya kan cuman meniru kayak punya orang nih, cuman nggak sama dia gitu kan istilahnya kan, cuman sama dalam artian kita kasih nilai tambah. Jadi misalkan pakai sendok ya kita pakai beko yang gedean gitu. Suapin gitu channel. Ya lah maksudnya ya itu tadi kalau cilok ibaratnya cuman plastik plastik yang kecil tuh pakai cutting stiker di gerobaknya ngasal pakai digunting pakai tangan cilok. Kita bikin rapi lah, ada brandnya, ada namanya, jadi bisa disebut. Nah dari situ Ani pulang mikir kan, produknya udah tawan. Ini kenapa ini? Karena pertama bikinnya ribetnya di awal doang. Ya kan bikin kan nyetak kan kayak bakso gitu. Terus kedua pas di lokasi kita nggak banyak ya cuman naruh ke dalam langsung kita kukus ya kan sampai matang. Nah berarti kayak bener-bener cilok gitu kayak kukus juga kan? Istilahnya Nah terus kalau dia dia pakai plastik tuh tadi kita pakai wadah minimal cup gelas. Kayak makan Indomie, Indomie. Nah kita pakai itu. Nah mengenai nama, gua waktu itu kan
ya bukan hal baru ya, gue tentuin nama terus logo itu kan gue udah makanan gue juga dulu waktu gue freelance. Gue bikin desain logo jajanan temen yang jualan, gue jualan ini bikinin gue logo, gue jalan ini bikinin cariin gue nama aja. Lo pernah dengar gak sih? Nggak terlalu norak sebenarnya. Gitu kan. Gue kadang suka ini kalau ada produk-produk yang bawa nama makhluk lain gitu, kayak sambel